Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin Suhendar. Saya merupakan peserta magang di Bimba AYUEO Unit Gebedong Panjang periode bulan Maret sampai dengan bulan April 2024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada dalam tugas belajar di luar kelas hari pertama, yaitu pertanyaan yang pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning merupakan proses belajar yang menyenangkan, sehingga anak dapat merasakan kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena ketika anak merasakan kenyamanan, kesenangan, dan kebahagiaan, maka disitulah muncul rasa kemandiriannya. Tidak boleh anak merasa sedikit pun terpaksa, tidak boleh anak merasa tertekan gitu. Jadi motivator harus memberikan pembelajaran dengan pengalaman yang positif dan penuh dengan kasih sayang, sehingga anak tersebut akan timbul rasa ingin mandiri dan bersemangat untuk belajar. Yang ketiga yaitu apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning yaitu supaya anak merasakan kesenangan, sehingga minat belajar anak itu bisa tumbuh secara intensif. Jadi anak itu akan mau untuk belajar karena keinginannya dirinya sendiri. Jadi proses pendidikannya itu harus berbasis cinta dan kasih sayang. Jadi tidak boleh anak merasa tertekan. Jadi supaya anak dapat merasakan kebahagiaan dalam proses belajarnya, sehingga anak akan menjadi senang untuk belajar. Yang keempat yaitu apa hukum fun learning di Bimba? Tentunya hukum fun learning di Bimba yaitu sangat wajib, karena kita sebagai motivator tidak boleh sedikit pun memaksa anak untuk belajar, sehingga anak merasakan terpaksa. Jadi hukum fun learning itu selama pembelajaran itu wajib. Pertanyaan yang kelima yaitu siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Tentunya yang harus merasakan fun learning yaitu anak itu sendiri, karena anak itu dapat menerima pembelajaran dari kita, kemudian mereka akan menerima apa yang kita ajarkan, apa yang kita bimbing. Tentunya mereka akan merasakan kenyamanan, kesenangan, dan kebahagiaan ketika belajar. Pertanyaan yang keenam yaitu siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Tentunya yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator sendiri ya. Jadi seorang motivator harus bisa menyesuaikan karakter anak seperti apa, harus bisa mencari solusi dengan metode supaya anak itu suka dan mau, keinginan belajarnya itu tumbuh dari diri dia sendiri. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning yaitu dengan cara kita harus mengajak anak berdialog, bernyanyi, bermain kata, dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut itu bisa membuat menumbuhkan
minat baca dan belajar anak itu sendiri. Jadi dengan begitu minat baca dan belajar anak itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Dan pastikan anak itu merasa senang, semangat, dan antusias untuk belajar. Pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak. Cara mengevaluasi anak apakah anak merasakan fun learning atau tidak yaitu dengan cara kita bisa melihat respon dari anak tersebut, apakah mereka senang, apakah mereka antusias dalam belajar dan bermain. Itu bisa dilihat dari respon anak tersebut, terlihat dari mimik mukanya gitu, ketika anak belajarnya tuh senang, bahagia, nyaman gitu, atau anak itu merasa bosan, atau anak itu merasa tidak mau gitu, tertekan. Nah, disitulah kita harus mengevaluasi apakah anak itu merasakan fun learning atau tidak. Pertanyaan yang ke-8 yaitu pertanyaan yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar itu fun learning atau menyenangkan. Ketika proses belajar itu tercipta secara fun learning, maka anak akan merasa senang, jadi proses belajarnya pun akan lancar, anak-anak akan mau untuk dibimbing, mau untuk mendengarkan apa yang kita bimbing, apa yang kita bimbangkan. Jadi mereka akan selalu ingin tahu apa yang dibimbangkan oleh motivator. Jadi rasa ingin tahunya tuh tumbuh gitu dalam diri dia. Begitu. Yang ke-10 yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan. Ketika proses belajar tidak menyenangkan atau fun learning itu tidak diterapkan, maka anak-anak akan merasa bosan, akan merasa malas, tidak semangat, dan tentunya anak-anak akan menghindar dari kita. Kemudian disarankan kepada motivator itu untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak akan fokus dan menerima apa yang kita bimbangkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai metode small step system. Yang pertama adalah apa pengertian dari small step system. Small step system yaitu merupakan metode atau tahapan pembelajaran secara bertahap. Jadi kita sebagai motivator harus membimbangkan anaknya itu dengan cara bertahap. Kenapa? Karena kita harus melihat kemauan anak itu seperti apa dan kemampuan anak itu seperti apa dan bagaimana. Jadi hal tersebut bisa menjadikan tahapan pembelajaran, yaitu dengan mengikuti keinginan mereka. Jadi small step system itu metode pembelajaran yang bertahap. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena ketika anak tidak mendapatkan pembelajaran secara bertahap, maka itu akan kita tidak akan memberikan pembelajaran yang tepat gitu, yang baik untuk anak tersebut. Jadi kita tidak akan bisa memberikan pembelajaran yang bagus, bahkan menyenangkan.
apabila tidak secara bertahap, karena kita harus melihat kemampuan anak itu seperti apa, kesenangan anak itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang mereka inginkan. Jadi dengan cara yaitu telah dulu anaknya itu sukanya belajarnya kayak gimana gitu, atau kita mencari tahu gitu kesenangan anak itu seperti apa. Lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu apa tujuan dari small step system. Tentunya dengan small step system kita dapat memberikan pembelajaran yang fun learning, karena itu sangat beriringan. Karena dengan small step system maka fun learning juga akan tercipta. Jadi dengan small step system maka pembelajaran yang menyenangkan pun akan tercipta. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system. Kita sebagai motivator harus membimbakan anak tersebut sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan metode belajarnya sesuai dengan apa yang disukai oleh anak. Misalnya anak sedang suka mewarnai atau sedang suka menonton film apa gitu, karena kita akan menjadikan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang disukai anak tersebut gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system. Ketika proses belajar tercipta dengan metode small step system, maka anak akan senang, anak akan merasa bahagia, anak akan merasakan kenyamanan, anak akan merasakan kebahagiaan, dan mereka akan mengerti apa yang kita bimbakan. Mereka akan antusias terhadap pembelajaran yang kita kasih. Mereka akan semangat untuk belajar dan mereka akan mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Jadi mereka akan antusias gitu kepada kita. Pertanyaan yang keenam yaitu apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system. Ketika proses belajar tidak small step system, mereka akan merasa bosan gitu, akan merasakan tidak nyaman, bahkan akan meninggalkan kita gitu, karena yang mereka itu akan malas dengan kita. Jadi untuk belajar itu tidak akan semangat. Karena mereka tidak menyukai itu, jadi mereka merasa tidak mengerti gitu. Jadi ketika proses pembelajaran tidak dengan small step system, maka kebahagiaan pun tidak akan tercipta gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.